Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Katolik yang Baik dan Benar. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal pertemuan kita kali ini, saya mau bertanya kepadamu, apa bedanya orang beragama Yahudi dan kita yang beragama Katolik? Saya tidak bertanya apa bedanya kita dengan orang Islam atau orang Hindu maupun orang Buddha. Pertanyaan ini muncul ketika saya membaca dan merenungkan perikop Injil Matius yang diwartakan pada hari ini, yaitu Matius bab 5 ayat 17 sampai ayat 37. Pada awal pembacaan, saya tersentuh oleh firman Tuhan Yesus ini. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius sedang menarik perhatian orang-orang yang dahulunya adalah pemeluk agama Yahudi dan kini mereka percaya pada Yesus. Kepada mereka itu, firman ini ditujukan untuk didengar, disimak, direnungkan, dan diterima dengan hati yang baik. Saudara-saudari terkasih, kita juga orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Firman Tuhan Yesus itu juga ditujukan kepada kita. Dan saya bertanya, apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Orang Yahudi adalah mereka yang percaya diri dan menerima pengajaran para nabi, khususnya Musa, sedangkan kita juga menerima kitab Perjanjian Lama yang diakui oleh orang-orang Yahudi, tetapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan yang menggenapkan semua yang telah pernah diajarkan dan diwartakan oleh para nabi dalam masa sebelum Yesus datang ke dunia. Mereka dan kita
yang telah percaya kepada Yesus harus memiliki sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dihayati dalam hidup beriman kita. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari orang Yahudi, kita tidak layak bagi Yesus. Saudara-saudari terkasih, Santo Matius Penginjil sedang memberikan katekese, yaitu pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam perikop yang panjang yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, ada beberapa hal yang diajarkan. Pertama, tentang perintah jangan membunuh. Itu bukan soal menghilangkan nyawa orang, tetapi akarnya adalah amarah yang ada di dalam hati. Amarah itu harus dihilangkan agar tidak melahirkan dosa pembunuhan. Kedua, tentang persembahan adalah sesuatu yang baik, tetapi apa artinya pemberian kepada Tuhan itu kalau dalam hati orang tidak ada rasa damai, sebab ada permusuhan dengan orang lain? Damai itu harus diusahakan lalu datang lagi kepada Tuhan. Ketiga, perzinahan itu bukan saja melakukan tindakan keji kepada seorang wanita, melainkan orang harus menjaga kesucian hatinya dengan mulai tidak menginginkan wanita itu dalam hatinya. Dari hati muncullah kejahatan itu. Keempat, tentang sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk membenarkan pernyataannya. Itu tidak perlu. Orang harus mengatakan yang benar seperti apa adanya. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Itulah beberapa petuah dan petunjuk serta perintah dari Tuhan untuk mendidik para pengikutnya. Inilah yang disebutnya sebagai hidup lebih benar dari cara hidup keagamaan para ahli Taurat dan kaum Farisi. Kesimpulannya adalah pengikut Yesus harus menjalankan hukum Taurat dengan perspektif baru Tuhan Yesus. Memelihara hati yang baik dan benar, bukan sekedar melaksanakan hukum untuk pamer dan supaya dipuji orang sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi itu. Saudara-saudari terkasih, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidupku sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, sudah berpadanan dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan? Sejak hari kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima sakramen baptis, gereja menegaskan agar kita hanya mengandalkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tidak berkompromi dengan setan dan bujukannya. Kita diundang untuk hidup suci. Kita telah dipanggil untuk menjadi orang kudus seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Matius bab 5 ayat 48. Apa? Hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat tidak baik? Tidak juga. Kita harus menjadi lebih benar dalam menghayati kehendak Tuhan, bukan untuk mencari pujian orang, melainkan untuk memuliakan Allah, yaitu dengan menjalankan kehendak Yesus
dengan memelihara hati yang baik dan suci bagi Bapa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjalankan dengan baik apa yang sudah diperintahkan Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk mendengarkan didikan Tuhan Yesus, supaya kami menjadi pengikut-Nya yang militan dan benar. Bantulah kami agar kami mampu melaksanakan kehendak Yesus, Putramu, dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.